Pada tanggal 15 Juli 1850, di desa kecil di dekat Milan, Italia, lahirlah seorang anak perempuan bernama Frances Cabrini. Ia adalah anak yang termuda dari 13 bersaudara. Sebagai seorang gadis muda, Francesca Cabrini terpesona oleh kisah-kisah para misionaris. Ia terperangah kala mendengar kesucian dan kebaikan orang-orang itu. Perasaan inilah yang kelak menjadi mimpinya. Sejak usia yang sangat muda, Francesca Cabrini tahu bahwa ia telah terpanggil untuk memasuki kehidupan religius, namun dia sering sakit. Ketika ia sudah cukup umur untuk bergabung dengan komunitas religius, permintaannya ditolak karena kesehatannya. Tak menyerah, dia mengajar di sekolah desa terdekat, di mana orang-orang segera menyadari kemampuannya untuk memenangkan hati anak-anak dengan cinta dan kebaikan. Pastor kota mengamati kehangatan dan iman Francesca Cabrini. Dia menyebutkan kualitas unik guru sekolah muda itu kepada Uskup Gelmini dari Lodi. Pada tahun 1874, Uskup meminta Frances untuk menjadi administrator panti asuhan di Codogno. Keterampilan organisasi, kebijaksanaan, energi, dan semangat Frances sangat dibutuhkan di sana. Panti asuhan itu dikelola oleh komunitas religius yang masih muda yang disebut Sisters of Providence atau suster-suster penyelenggaraan ilahi. Tak lama setelah Francesca tiba, dia bergabung dengan ordo tersebut. Ia mengambil nama Xavier untuk menghormati misionaris besar, Santo Franciscus Xaverius yang melayani di timur jauh. Meskipun dia senang karena akhirnya memasuki kehidupan religius, periode kehidupan Francesca Cabrini ini sulit. Atasannya cemburu dan memusuhi biarawati muda yang taat itu. Selama 6 tahun, Francesca Cabrini mengalami penindasan dan pelecehan. Namun hal itu tak menyurutkan semangatnya. Semangatku adalah mendekatkan diri kepada Yesus, belajar untuk lebih mempercayainya, dan menimba segala penghiburan darinya. Berilah aku keinginan untuk merendahkan diri demi kasih-Mu. Terangilah aku bagaimana melakukannya ketika saat-saat yang memalukan muncul. Ketika aku merasa tidak ingin mengikuti ilham-ilham kudus-Mu, bantulah aku untuk melakukannya. Akhirnya, Frances menjadi pemimpin rumah penyelenggaraan ilahi. Di bawah bimbingannya, sebuah sekolah minggu didirikan. Begitupun dengan pendidikan orang dewasa untuk wanita. Para suster bekerja dengan kaum muda setempat dan memberikan retret bagi para wanita. Namun karena kesulitan yang terus berlanjut dengan para pendiri, keuskupan membubarkan rumah penyelenggaraan ilahi pada tahun 1880. Francesca Cabrini pun diminta untuk membentuk ordo religius baru. Maka pada usia 30 tahun, bersama dengan 7 wanita muda lainnya, ia mendirikan Missionary Sisters of the Sacred Heart of Jesus atau suster-suster misionaris hati kudus Yesus. Pada tahun-tahun awal, para suster misionaris bekerja di Italia bagian utara. Namun, Bunda Cabrini yang bertubuh mungil itu sangat ingin menyebarkan kasih Yesus ke seluruh dunia. Dia masih ingin pergi ke Tiongkok. Ia pun berdoa dengan sungguh-sungguh mengenai hal ini. Kemudian dia bertemu dengan Paus Leo ke-13 untuk meminta nasihatnya. Paus mengatakan kepada Bunda Cabrini, bukan ke timur, tapi ke barat. Permintaannya untuk pergi ke Tiongkok yang ditolak oleh Paus itu tak membuatnya patah semangat. Dengan restu Paus, Bunda Cabrini dan 6 suster misionaris berangkat ke New York City pada tahun 1889. Mereka menemukan banyak kesengsaraan yang terkhususnya dialami oleh para imigran asal Italia yang ada di sana. Keluarga-keluarga yang berdesak-desakan di rumah-rumah petak yang kumuh, para orang tua yang bekerja 12 jam sehari dengan upah yang sangat rendah, dan anak-anak yang kekurangan makanan, pengawasan, dan pendidikan dasar. Beberapa hari setelah kedatangannya, Bunda Cabrini mengorganisasi kelas-kelas katekisasi dan sekolah untuk anak-anak. Dia dan para suster mengetuk pintu ke pintu melalui lingkungan yang keras dengan menghadapi penghinaan yang memalukan dari orang-orang di sekitar tempat itu untuk mengumpulkan dana untuk melakukan pekerjaan mereka. Biarlah mereka dengan cepat menjadi tempat berlindung bagi anak-anak dari lingkungan Five Points yang terkenal kejam. Sebuah panti asuhan didirikan, diikuti oleh sekolah dan rumah sakit.
Pada tahun 1888, Bunda Cabrini didekati oleh Uskup Giovanni Scalabrini. Sang uskup sangat prihatin dengan imigran-imigran Italia itu. Dalam 1 dekade, hampir 1 juta orang telah melarikan diri dari kemiskinan di Italia Selatan. Hanya sedikit yang memiliki pendidikan tinggi dan hanya sedikit yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Alih-alih menemukan kehidupan yang lebih baik yang mereka impikan, di Amerika, mereka justru menghadapi sesuatu yang benar-benar menyakitkan. Sentimen anti orang Italia, anti imigran, diskriminasi, upah yang rendah, sistem kerja kontrak, dan perumahan yang buruk terus melanda mereka. Sebuah laporan tentang kondisi para imigran yang disiapkan untuk Paus Leo ke-13 menggambarkan lingkungan ini memiliki semua karakteristik perdagangan budak kulit putih. Uskup Scalabrini meminta Bunda Cabrini untuk pergi ke New York untuk melayani para imigran yang sedang berjuang, untuk memberikan harapan dan iman kepada mereka. Ia dan organisasinya itu menyuplai kebutuhan, mendirikan sekolah, panti asuhan, serta mengajar para imigran itu. Segera permintaan bantuan Bunda Cabrini mengalir dari kota-kota lain di Amerika Serikat, Eropa, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Terkenal sebagai seorang wanita yang memiliki iman yang dalam, Bunda Cabrini juga seorang pengusaha yang lihai. Selama 34 tahun, ia mendirikan 67 rumah sakit, panti asuhan, dan sekolah. Energinya didorong oleh fokus yang kuat untuk melayani Yesus dalam apapun yang dia minta darinya. Di Seattle pada tahun 1909, Bunda Cabrini menjadi warga negara Amerika Serikat. Ia meninggal di Chicago pada tanggal 22 Desember 1917 pada usia 67 tahun karena endokarditis kronis. Ketika ia dikanonisasi pada tahun 1946, ia diberi gelar sebagai pelindung para imigran. Terima kasih.